contohnya orang yang sombong karena kekuasaan? Fir'aun. Apa akibatnya? Dia ditenggelamkan Allah di tengah lautan. Ada yang sombong karena kekayaan, harta yang banyak. Siapa contohnya? Qarun, ditenggelamkan Allah bersama hartanya ke dalam tanah. Ini contoh-contoh. Ada lagi orang yang sombong karena ilmu. Siapa itu? Samiri. Nyagi penyakit dari Allah, badannya bau busuk luar biasa sehingga dia harus diungsikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Wasma'u faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim falyadhaku qalilan wal yabku katsiran jazaa'an bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus Masjid Quwwatul Ummah yang kita hormati, Bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati Allah, anak-anak kita yang hadir bersama kita subuh ini yang kita banggakan dan kita sayangi. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita masih terbangun dari tidur kita sehingga kita masih bisa untuk hadir ke masjid ini melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Apa kata Buya Hamka? Kalau ingin tahu berapa banyak jumlah umat beriman di suatu daerah, di satu kampung, lihatlah ketika salat subuh berjamaah di masjid. Alhamdulillah kita yang hadir ini Bapak Ibu berarti termasuk orang yang berkualitas iman yang mantap. Amin. Tetapi kata Buya Hamka, kalau ingin tahu di suatu daerah, di satu kampung berapa banyak jumlah umat Islam, bila lihat Bu, lihat ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha, keluar sebenarnya. Bahkan ada nama nangi terlambat sholat Idul Fitri, oranglah selesai tapi tanginya. Tapi sholat berjamaah dan pada datang ke masjid tanang saja. Untuk itu ini nikmat yang kita syukuri. Allah masih beri kita kehidupan, nikmat kesehatan dan kesempatan, dan nikmat iman sehingga ringan kaki melangkah ke masjid untuk sholat berjamaah. Kemudian kita mari selalu berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, kaji kita subuh ini bicara tentang 3 bentuk tangisan kita yang disenangi Allah. Selama ini berapa banyak kita menangis, berapa banyak air mata yang keluar. Boleh jadi itu dimurkai dan dibenci oleh Allah. Namun ada 3 bentuk tangisan kita yang disenangi Allah. Nah inilah yang kita coba lakukan di sisa-sisa Ramadan ini, di 10 terakhir Ramadan tahun 1445 Hijriah. Sebagai dasar kita dibaca surat At-Taubah ayat 82. Kata Allah, falyadhaku qalilan wal yabku katsiran. Ya. Sedikitlah kamu tertawa dan lebih banyaklah menangis. Nah, kita kadang terbalik. Banyak tertawa, sedikit menangis. Allah suruh dalam ayat ini kita lebih banyak menangis. Cuman ada 3 tangisan yang disenangi Allah.
Yang pertama, kita menangis karena teringat dosa kesalahan. Lalu kita bertaubat, minta ampun kepada Allah, menyesal telah melakukan kesalahan, perbuatan dosa. Itu tangisan yang disenangi Allah. Sadar bahwa kita sudah terlanjur berbuat dosa, baik disengaja ataupun tidak. Lalu kita bersungguh-sungguh minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Nah, sehingga bentuk kesungguhan itu betul-betul taubat itu dengan hati yang dalam, penyesalan, sehingga itulah yang buat kita menangis. Seperti taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, 3 hukuman sekaligus yang diberikan Allah kepadanya. Cie salah 3 hukuman. Apa kesalahannya? Dia mendekati pohon yang ada di surga yang dilarang oleh Allah. Apa 3 hukuman yang dia terima? Pertama, dia diusir dari surga. Kedua, tanggal pakaian, dipermalukan di hadapan para malaikat. Ketiga, terlempar ke dunia, terpisah dengan istrinya Siti Hawa. Nah, sehingga Nabi Adam setiap hari terus menangis, menyesali kesalahan dan minta ampun kepada Allah, sehingga doa itu diberikan dalam Al-Quran. Rabbana zolamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia sadari dia telah berbuat zalim kepada dirinya, telah melakukan perbuatan dosa, sehingga dia menyesal. Dia takut jika tidak diampuni Allah dosanya, tentu dia termasuk orang yang merugi. Nah, itu yang buat dia menangis. Nah, kita jika ingin kita juga bisa mengeluarkan air mata, menangis, menyesal kesalahan, ingatlah dosa kesalahan kita. Jangan kita tunggu dulu Allah menghukum kita, mengazab kita. Tangislah di kita saat ini, daripada nanti menangis di akhirat. Kalau di akhirat nanti menangis tidak ada gunanya. Nanti akan berkumpul orang-orang yang banyak dosa, para mujrimun, menangis di hadapan Allah, minta kembali ke dunia. Untuk apa minta kembali ke dunia? Untuk menebus kesalahan, ingin beramal soleh. Itu tidak ada artinya. Sehingga Allah katakan dalam surah As-Sayyah 12, walau taro izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ketika nanti para mujrimun, orang berdosa itu tertunduk di hadapan Allah, muka pucat, badan menggigil ketakutan. Kenapa? Di saat itu dia melihat neraka, nampak dek mata neraka, terangan telinga siksa neraka itu dahsyatnya. Ketika itu dia minta, farji'na na'mal solihan, ya Allah tolong balikkan kami ke dunia, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Untuk apa? Na'mal solihan, agar kami bisa beramal soleh, berbuat baik. Inna muqinun, sekarang kami yakin ya Allah ternyata benar ada neraka, ada siksaanmu. Itulah penangis, ya, sesalan tangisan yang tidak ada arti ketika nanti di akhirat. Nah, maka orang tua kita yang hebat majan anak dengan pantun. Ketika anak tidak sholat, apa pantunnya? Asam kalis, asam gelugur, ketiga asam siriang-riang. Nanti menangis di dalam kubur, teringat ketika hidup di dunia tidak sembahyang. Itu juga tidak ada artinya, tangisnya dalam kubur. Lama meninggal baru menangis. Maka itu sekarang kita menangis, kita tangislah di kita, bertaubatlah, minta ampunlah kepada Allah, ingat seluruh kesalahan kita. Ya, kita yang tahu apa dosa-dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan selama ini. Nah, di bulan Ramadan yang mulia ini, karena salah satu nama Ramadan disebut Rasul adalah Syahrut Taubah, bulan taubat, bulan ampunan. Kita gunakan kesempatan ini untuk betul-betul minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan
nasuha. Kalau kita benar-benar bertaubat, minta ampun, menyesali kesalahan, itulah yang buat air mata keluar. Ya, ini yang disenangi Allah. Tapi kalau taubatnya tidak sungguh-sungguh, tidak terbayang dosa masa lalu yang dilakukan, itu sulit air mata keluar. Ini minta ampunnya, tapi tidak keluar air mata. Nah, bagaimana kita bisa mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah? Terbayang nanti siksaan Allah. Ya. Imam saja ketika baca ayat, ya, menjelaskan tentang siksaan neraka, menangisnya. Apalagi di Masjid Nabawi, Masjid Haram Mekah, tersiksa menangis. Karena dia tahu cerita ayat itu menjelaskan bagaimana nanti penderitaan azab yang dahsyat di akhirat. Seolah-olah dia masuk kelompok yang diazab itu, menangis dia. Kita mengingat dosa kesalahan tidak menangis, berarti kita, ya, keras hati kita. Yang kedua, tangisan kita yang Allah senangi adalah menangis karena rasa syukur kepada Allah, terharu dengan nikmat yang Allah berikan. Di banyak juga orang menangis, Pak Ibu, dapat nikmat, ya, menangis. Itu tangis terharu, sadar dia bahwa itu adalah karunia Allah, nikmat Allah di luar dugaan. Anak tamat kuliah, dapat karajo, tak lama dapat lo jodoh, menangis. Alhamdulillah ya Allah, luar biasa karuniamu, nikmatmu ya Allah. Itu tangis rasa syukur. Bahkan Bapak Ibu, orang di lapangan main bola, celana pendek, ketika gol, ya, bisa dia menggolkan, dia sujud syukur di lapangan, menangisnya, terharu. Itu baru pemain bola. Karena dia tidak yakin, ya, lawan berat bisa dia mengalahkan lawan yang berat. Itu semua karena karunia Allah. Dia sadar saat itu adalah kemenangan itu bukan karena kehebatannya, karena Allah yang izinkan, Allah yang memberikan. Nah, kalau kita seperti itu, menangis itu senang Allah. Jangan sombong. Kau tidak dapat nikmat, sombong luar biasa, bangga, ya. Adalah sombong karena kecurangan, manang tapi curang gadang latih. Nanti merasa itu di akhirat. Jangankan di akhirat, di saat dia akan meninggal sudah dapat azab Allah, baru tapi tangis itu, ya. Lainnya azab di Allah nanti baru menangis. Lihat surat Al-An'am ayat 93. Walau taro iziz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Kata Allah, seandainya tahulah orang-orang yang berbuat zalim, berbuat curang, berbuat maksiat ketika hidupnya, ketika nanti dalam keadaan sakratul maut, apa yang terjadi pada saat itu? Wal malaikatu basitu aidihim, malaikat menghajarnya, meninjunya dengan tangannya. Barang gadangnya tinju malaikat maut, itu yang dirasakan nanti. Tapi tangi, ya. Dulu ketika berbuat maksiat kadang nanti galak, bangga, curang. Tapi ketika ditinju, diazab oleh malaikat, baru maki-maki, menangis. Itu akan dirasakan orang-orang yang berbuat kezaliman. Kau tahulah, kata Allah, kondisinya akan seperti itu, tidak akan mau dia berbuat zalim, berbuat curang, berbuat kemaksiatan. Sambil dia dipukul oleh malaikat, dikatakan kepadanya, akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Dipasung untuk mengeluarkan nyawanya. Lalu dikatakan, al-yauma tujzauna azabal huni, rasakanlah oleh Musa ini, kata malaikat, azab yang menghinakan. Kenapa demikian dia? Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, karena hidupnya selalu mendustakan ayat-ayat Allah. Perintah Allah tidak nyokarajuan, larangan Allah itu yang dia perbuat. Nah, akhirnya nanti
dihajar habis-habisan di saat dia akan menghembuskan nafas terakhir, baru tabik tangi. Tangis itu tidak ada gunanya lagi. Nah, waktu itu menangislah karena rasa syukur. Kita ini tidak ada yang hebat, dapat jabatan, dapat kedudukan, dapat kekayaan, anak kita sukses segala macam, bukan kehebatan kita. Itu sebenarnya karunia Allah. Sadar kita. Mungkin ketika bapak ibu melihat anak di wisuda, pas namanya terpanggil, kamu ko tabik tangi. Kenapa tu tangis terharu? Kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah hari ini anak saya selesai kuliahnya atas karuniamu ya Allah. Nah, itu tangisan rasa syukur yang Allah senangi. Maka kata Allah, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Aku beritahukan kepadamu, kata Allah, jika kamu pandai mensyukuri nikmatku, aku akan tambah terus nikmat kepadamu, ditambah jumlahnya, ditambah keberkahan oleh Allah. Sebaliknya, bila kita kufur nikmat, sombong dengan nikmat Allah, Allah beri kita azab yang pedih. Nah, contoh dalam Al-Quran ada, Bapak. Siapa contohnya orang yang sombong karena kekuasaan? Fir'aun. Apa akibatnya? Dia ditenggelamkan Allah di tengah lautan. Ada yang sombong karena kekayaan, harta yang banyak. Siapa contohnya? Qarun. Ditenggelamkan Allah bersama hartanya ke dalam tanah. Ini contoh-contoh. Ada lagi orang yang sombong karena ilmu. Siapa itu? Samiri. Nyagi penyakit dari Allah, badannya bau busuk luar biasa, sehingga dia harus diungsikan, diasingkan di suatu tempat. Sebab kalau dakik orang jauh, tak bau, pindah bau itu kepada orang lain. Nah, terpaksalah Samiri ini ditempatkan di suatu tempat yang tidak ada kehidupan di situ sampai mati di sana. Itu cara Allah menghukum, mengazab orang yang sombong karena ilmu, karena jabatan, karena kekayaan. Nah, oleh sebab itu menangislah kita kalau Allah beri kita nikmat, rasa syukur kita. Gunakan nikmat itu kepada yang Allah redai. Yang ketiga, tangisan yang Allah senangi adalah kita menangis karena khusyuk dalam beribadah. Nah, di 10 terakhir ini kita akan banyak i'tikaf di masjid, berbanyak zikir, berbanyak doa, baca Quran. Nah, itu membuat kita menangis karena kita betul-betul menghayati setiap doa kita kepada Allah. Ketika kita solat, kita merasakan khusyuk solat kita, sehingga keluar air mata. Itu Allah senang. Karena ada pertanyaan Allah kepada kita, Bapak Ibu, dalam surah Al-Hadid 16. Kata Allah, alam yaninil lazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Kapan juga saatnya hatimu untuk tunduk dan khusyuk mengingat Allah? Nah, itu pertanyaan biloyo lagi. Kapan lagi? Sudah berapa umur kita? Sudah berapa lama kita beribadah, solat, berdoa, berzikir, baca Quran, tapi tidak juga mampu mengeluarkan air mata, tidak khusyuk dalam ibadah. Kapan lagi? Apa yang ditinggal? Dia tunggu lagi. Itu pertanyaan Allah yang harus kita jawab. Kalau kita khusyuk dalam ibadah, ketika berdoa, ketika solat, baca Quran, itu akan mengeluarkan air mata karena terasa nikmatnya. Itu juga bentuk tangisan yang disenangi Allah. Nah, inilah yang kita coba, Bapak Ibu, di 10 terakhir Ramadan ini. Bayangkanlah bahwa tahun depan belum tentu kita ada kehidupan. Boleh jadi inilah Ramadan yang terakhir untuk kita. Maka kita maksimalkanlah ibadah kita. Berusaha kita untuk mendapatkan paket yang istimewa di Ramadan, itu Lailatul Qadar. Kapan waktunya? Di 10 terakhir Ramadan. Baca rapiknya, perbanyak i'tikaf, perbanyak baca Quran, perbanyak solat sunat, berdoa, berzikir. Dan itu yang buat kita nanti semakin nikmat kalau kita khusyuk melakukannya. Apa tanda orang yang khusyuk? Dia mampu mengeluarkan air mata ketika dia berdoa, mampu mengeluarkan air mata ketika dia baca Al-Quran, ketika berzikir, ketika solat. Nah, inilah 3 bentuk tangisan kita yang disenangi Allah. Tapi kalau menangis ya karena ada sesuatu yang hilang, itu tidak disenangi Allah.
Itu tanda kita tidak sabar menerima ujian dan cobaan Allah. Meninggal keluarga menangis asa minggu dia menangi, lah bangka mato. Itu boleh jadi nanti dimurkai oleh Allah karena kita tidak sabar. Menangis betul kita, keluar darah di mata kita, yang meninggal tidak akan pernah hidup kembali. Mudah-mudahan Bapak Ibu, 3 bentuk tangisan inilah yang terus kita coba lakukan. Mudah-mudahan kita disayangi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.